Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, walaupun ibadah di dalam beberapa minggu ini kita sharekan secara online, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memperingati hari Paskah, di mana Tuhan menang atas maut dan Tuhan menang atas kegelapan dan segala wabah dan penderitaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin di dalam kesempatan Paskah kita pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama dari Markus 16. Kita membuka bagian Alkitab dari Markus 16 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Markus 16 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk setiap kita. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau menguatkan iman setiap kami Tuhan. Engkau menguatkan, menghiburkan setiap kami yang berkumpul secara roh untuk beribadah, memperingati Paskah pada minggu pagi ini. Tuhan, cerahkan pikiran kami, berikan kami semangat dan pengharapan yang baru di tengah kami menghadapi wabah dan permasalahan hidup yang berat yang kami sedang hadapi pada saat-saat ini. Pimpin kami Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam masa-masa yang begitu berat di dalam COVID-19 pada saat-saat ini, dunia sedang merasa kebingungan dahsyat luar biasa. Bagaimana tidak, beratusan ribu masyarakat Indonesia mengalami PHK tanpa mendapatkan suatu tunjangan, tanpa mendapatkan suatu pendapatan. Mereka diberhentikan, mereka kehilangan identitas, dan mereka merasa kebingungan sekali. Bapak Ibu Saudara, negara yang paling dahsyat, Amerika Serikat, mengalami suatu hembusan yang berat daripada COVID-19, dan mereka mengalami kesulitan yang teramat sangat. Negara yang tadinya sombong, negara yang tadinya berpikir mereka adalah negara yang tidak membutuhkan masker di dalam menghadapi corona ini, sekarang mereka berbondong-bondong mengumpulkan masker, mempersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang berat. Bapak Ibu Saudara, negara Amerika, Jerman, Spain, Italia, negara-negara yang paling hebat di dunia, Korea Selatan, menghadapi masalah-masalah yang sedemikian berat. Bahkan sampai Indonesia, kita pun menghadapi masalah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, masa-masa ini sudah pernah terjadi ketika para murid menghadapi suatu syok yang teramat dahsyat, ketika Tuhan mereka, guru mereka yang paling mereka kagumi, ditangkap pada Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, tetapi setelah beberapa hari kemudian, syok mereka belum selesai, ketakutan mereka belum selesai, disusul oleh suatu dilema yang tidak kalah beratnya, yaitu mereka menghadapi kenyataan kubur yang kosong. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang mengkagetkan dan mengkhawatirkan mereka pada saat itu. Kubur yang kosong adalah suatu dilema dan suatu permasalahan yang besar.
Bukan hanya bagi kita Bapak Ibu Saudara pada saat ini, tetapi juga bagi murid-murid pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kubur yang kosong itu tidak menjadi sesuatu yang otomatis kemenangan orang Kristen. Tidak Bapak Ibu Saudara. Justru menjadi suatu pertanyaan yang besar yang harus kita jawab kepada setiap orang yang mempertanyakan, di mana Yesus Kristus? Bukankah mayat Yesus Kristus dicuri? Dan bukankah imanmu itu tidak ada artinya? Maka celakalah kita Bapak Ibu Saudara kalau kita tidak bisa menjawab mengapa kubur Yesus kosong. Nah Bapak Ibu Saudara, ini menjadi suatu dilema yang dahsyat. Teori-teori bermunculan bahwa mayat Yesus dicuri, mayat Yesus itu sebetulnya disimpan, atau kemudian ada teori yang lain bermunculan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi adalah Yudas Iskariot. Kemudian Yesus Kristus dilarikan atau disembunyikan ke tempat yang lain. Bagaimana iman kita Bapak Ibu Saudara? Sehingga teori-teori itu bermunculan, kita perlu menanggapinya. Bapak Ibu Saudara, bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus itu adalah suatu teori yang tidak masuk akal sama sekali. Mengapa tidak masuk akal? Karena sebetulnya para murid sedang menghadapi kebingungan yang dahsyat pada ketika itu. Para murid bukan hanya bingung pada waktu dia mendapati kabar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi para murid bingung pada saat mereka sudah mengikuti Yesus di dalam suatu perjalanan menuju Taman Getsemani. Pada saat mereka menghadapi suatu gerombolan yang menangkap mereka, lalu ingin membawa mereka kepada penghakiman. Nah Bapak Ibu Saudara, penghentian, penangkapan, pemeriksaan itu membuat kita tidak nyaman. Saya bersama dengan istri pada waktu mau sampai Pacitan, kami selalu dalam hati kami deg-degan, jangan-jangan nanti kami dihentikan di tengah jalan, di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian kami disuruh pulang. Bagaimana ini begitu? Nah kami mempersiapkan bagaimana nanti kami menjawab polisi, bagaimana kami nanti menjawab orang-orang yang menghadang, mau menangkap, memberhentikan kami. Bagaimana kami harus menjawab? Hal ini dihadapi murid-murid dengan begitu intens ketika mereka menghadapi penangkapan daripada gurunya. Nah Bapak Ibu Saudara, sehingga teori tentang kubur Yesus kosong, di mana murid-murid mencuri, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena sebetulnya mereka menghadapi kebingungan yang luar biasa, sehingga tindakan mereka sama sekali tidak ada planning, tidak ada rencana. Mereka tidak memplaningkan A bagaimana, B bagaimana, kalau terjadi seperti ini nanti C bagaimana. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena para murid menghadapi kebingungan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, para perempuan kemudian menghadapi suatu tindakan yang kemudian tidak masuk akal, yaitu pagi-pagi benar mereka berangkat untuk meminyaki tubuh Yesus. Ini bukan tindakan yang terencana Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak merencanakan ini beberapa hari setelah kematian Tuhan, tetapi mereka muncul dari suatu dorongan yang tiba-tiba pada pagi hari. Mereka mempersiapkan itu untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Untuk apa seorang mayat yang sudah mati lalu diminyaki dan sebagainya? Hal ini tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Karena sebetulnya ketika mayat sudah mati, ya sudah, selesai sudah. Maka dimasukkan ke dalam gua, ditutup dengan suatu batu besar, dan hal itu sudah selesai. Sudah berhenti iman mereka. Tetapi beberapa perempuan dengan dorongan dari Tuhan, mereka ingin datang ke kubur Tuhan Yesus hanya untuk sekedar meminyaki. Kemudian muncullah sesuatu dilema yang baru. Pada saat mereka sudah mengumpulkan rempah-rempah, mereka berangkat. Di tengah perjalanan mereka berpikir, aduh, siapa nanti yang menggulingkan batu? Wah, kenapa baru terpikir pada saat itu Bapak Ibu Saudara? Bukankah mereka bisa berpikir pagi-pagi sebelum mereka mengumpulkan rempah, mereka bikin planning dulu. Nanti kubur Yesus itu ada batunya, bukan? Maka kita harus butuh orang yang kuat-kuat, mungkin sekitar 7-10 orang untuk mendorong, menggeser batu itu. Baru kemudian rempah-rempah kita bisa berikan di dalam tubuh Tuhan. Mereka tidak ada planning Bapak Ibu Saudara. Mereka tiba-tiba pagi-pagi bangun langsung berangkat mempersiapkan rempah-rempah. Di tengah perjalanan mereka baru berpikir, baru sadar, aduh, siapa yang akan menggulingkan batu? Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu dilema-dilema yang muncul yang membuktikan bahwa murid-murid tidak mencuri mayat Tuhan Yesus. Murid-murid tidak mencuri mayat Tuhan Yesus. Tetapi hebatnya nanti Bapak Ibu Saudara, di dalam kalimat para wanita tadi, siapa yang akan menggulingkan batu ini? Itu sebetulnya ada suatu hope.
Ada suatu pengharapan. Pengharapan di mana berarti mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka. Tidak peduli ada batu yang besar, ada masalah yang besar. Pada saat mereka sudah digerakkan oleh kasih Tuhan, mereka sadar bahwa Tuhan akan tolong supaya nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak tahu bagaimana cara. Karena batunya besar. Dan mereka tidak bawa bodyguard, mereka tidak bawa orang-orang yang besar. Hanya 3 orang yang berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan yang kita perlu belajar. Pada waktu mereka tiba, benar, batu itu sudah terguling, benar bahwa mereka tidak perlu membawa orang-orang yang besar. Tetapi ada hal yang mengagetkan. Seorang muda tampan yang cerah berbicara kepada mereka. Ia tidak ada di sini. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kamu cari tidak ada di sini. Bukankah ini menjadi sesuatu yang mengagetkan, Bapak Ibu Saudara? Yesus tidak ada di sini. Itu menjadi sesuatu gema yang membuat kita seharusnya begitu gelisah di tengah zaman yang lagi porak-poranda pada saat-saat ini. Bapak Ibu Saudara, jikalau memang COVID-19 itu menyerang dunia, seluruh negara bingung, lalu orang Kristen disadarkan Tuhan Yesus tidak ada di sini, maka celakalah iman kita dan dunia ini, Bapak Ibu. Yesus tidak ada di sini. Hal itu menggelisahkan Maria dan murid-murid yang lain. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalimat itu tidak berhenti di dalam kata Yesus tidak di sini, tetapi dilanjutkan bahwa Ia telah bangkit sehingga Ia tidak ada di sini. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita melihat bahwa Tuhan Yesus sepertinya tidak peduli dengan kehidupan dunia, seperti Tuhan Yesus membiarkan wabah COVID itu melanda dunia negara-negara lain, kita berpikir, Tuhan di mana Engkau? Tuhan bagaimana, apa yang akan Kau lakukan kepada dunia? Tuhan di mana Engkau? Jawabannya bukan Tuhan tidak di sini. Bahkan jawabannya adalah Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan bekerja di dalam kesulitan-kesulitan yang dahsyat, menyatakan kemuliaan pada masa-masa sekarang. Bapak Ibu Saudara, hal yang saya renungkan adalah jikalau melalui Paskah ini kita melihat, andai kata jikalau apabila setelah Paskah ini tiba-tiba COVID itu tidak bertambah-tambah dan terkendali dengan baik, bukankah ini adalah masa ketika kita harus serius mengabarkan Injil? Bukankah itu adalah masa kita harus rajin menyampaikan darah Yesus menebus dosa manusia, darah Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa yang beriman. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kebingungan yang dahsyat, ada kalimat Tuhan tidak di sini. Tetapi itu bukanlah kalimat yang utuh. Kalimat itu berkata, Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Yaitu bahwa berarti Tuhan beserta. Tuhan beserta. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan. Di manakah Tuhan pada saat-saat ini berarti? Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang tragedi kematian-kematian orang yang kita kasihi. Kematian-kematian yang di dalam dunia yang terjadi yang begitu seperti tidak ada makna. Bagaimana seorang juga yang kita kenal, seorang artis Glenn Fredly yang begitu hebat menciptakan lagu, mati mendadak dan mengkagetkan dunia industri daripada para artis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian-kematian yang mengkagetkan, kematian yang tidak diharapkan, menimbulkan suatu gejolak dalam hati. Sekarang kita hanya bisa mengingat memori orang-orang yang telah mati, memori orang-orang yang sudah pernah berbagi kasih dengan kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan mengatakan bahwa harus ada pembaharuan. Jangan berhenti di dalam ingatan-ingatan kepada orang yang mati. Jangan berhenti hanya kepada kesedihan-kesedihan kepada orang-orang yang sudah mati. Kita butuh pembaharuan iman. Sebagaimana Tuhan Yesus menyatakan, pergilah melalui malaikat Tuhan. Pergilah ke Galilea, karena aku sudah menanti kalian di sana. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti kepada kubur yang kosong. Tidak berhenti hanya kepada kalimat Ia bangkit. Tetapi malaikat melanjutkan, pergilah ke Galilea. Ia menunggu kamu di sana. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu orang-orang yang sudah mati, yang kembali kepada Dia.
Tuhan bahkan menunggu kita untuk bertemu dengan Dia yang orang yang kita kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, beberapa poin terakhir yang ingin saya sampaikan. Jangan kita berhenti pada kalimat iya tidak di sini, tetapi kita harus mencermati, menyadari bahwa Tuhan justru ada di tengah-tengah masalah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita mengerjakan bagian kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada di sini. Itu berarti Tuhan mengerjakan mujizatnya. Bagian yang Tuhan kerjakan di dalam menghadapi wabah COVID yang besar. Tetapi tidak berarti kita harus diam, Bapak Ibu. Tidak berarti kita diam di rumah saja. Kita bisa mengerjakan panggilan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Untuk bagaimana Tuhan bekerja semakin boleh penuh di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan bagian kita. Bertumbuh di dalam kasih Kristus. Dan kita senantiasa mengenang kebangkitan Tuhan yang mengalahkan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah dunia yang berat dan kacau ini, kami percaya kebangkitan Yesus akan mengalahkan maut, mengalahkan seluruh wabah dan bencana yang sedang kita alami oleh setiap kami pada saat-saat ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, supaya Injil ini bisa disebarkan ke seluruh dunia, supaya nyatalah kasih Tuhan kepada seluruh dunia melalui wabah yang besar ini. Ada keselamatan yang Tuhan siapkan untuk kami boleh nikmati bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan Putra Tunggal. Terima kasih untuk pengharapan yang sejati yang kami pegang dan kami yakini di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kuatkan iman kami, kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur.